Yang saya muliakan para hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh bini sepuh rahimakumullah, wa syakara juhdakum wa sa'yakum, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, di malam hari yang udaranya sejuk nih gini, udaranya begitu sejuk, begitu dingin, alhamdulillah kok kita masih diizinkan kali Gusti Allah untuk hadir. Hujannya berhenti, kita diizinkan oleh Allah, dipermudah untuk melangkah ke Masjid Al-Falah untuk menimba ilmunya Nabi SAW. Terlebih para rawuh, malam hari ini tepat dengan dikumandangkannya azan maghrib beberapa waktu yang lalu, maka alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk lagi-lagi mendapati masuk pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah ini dahsyat para rawuh. Nanti insya Allah di akhir kajian saya akan sedikit mengupas tentang kemuliaannya ya. Namun sesuai istiqomah kita ngaji terlebih dahulu kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau kemarin menuntut panjenengan di dalam mengatur, memanage waktu, mengisi waktu dengan wirid. Wirid niki bukan hanya berupa zikir nggih, nanti akan dijelaskan. Ya, sehingga beliau mengatakan qala qutbu da'wati wal irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalb wa dhabtil jawarih walakin la yadhhar wa yata'akkad illa indal muwadhabati wa tikrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Nah, dawuh Imamul Haddad bahwasanya pada wirid-wirid niki memiliki asar nopo pengaruh yang sangat dahsyat untuk menyinari hati dan untuk membimbing anggota tubuh kita niki supaya menjadi pribadi yang baik, supaya dipermudah untuk beramal amalan yang baik. Nah, tapi kata beliau, asar nopo pengaruh tersebut niki tidak akan nampak, tidak akan terasa kecuali indah al-muwadzabah wa tikrar. Ketika seseorang niku saged istiqomah, konsisten dalam menjalani amalan-amalan tersebut. Kemudian beliau menyatakan, jika engkau kesulitan untuk menghabiskan waktu yang banyak untuk berwirid, maka minimal dawuh beliau, engkau memiliki wirid yang engkau istiqomahkan pada waktu-waktu tertentu, seperti yang kita bahas kemarin nggih. Misalnya kok bainal maghrib wal isya, lah niki antara maghrib dan isya ini waktu ijabah. Sampai pernah para rawuh diceritakan niku dulu berdagang niku tidak semudah sekarang, sehingga di Arab sana menunggu kafilah. Ada rombongan ya dari luar kota niku datang, kemudian yang punya barang baru mengeluarkan barang-barangnya. Nah, suatu ketika niki rodok telat, kafilah nopo rombongan niki agak terlambat, datangnya itu pas waktu maghrib. Nah, jadi ketika orang-orang sudah di masjid pun tidak ada yang beraktivitas selain ibadah para rawuh bainal maghrib wal isya itu. Ya, tiba-tiba seorang anak niku mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, alhamdulillah niki rombongan sudah datang. Nah, rombongan yang kita tunggu ini datang, rizki kita datang, alhamdulillah. Maka bapaknya niku menegur, memberi pelajaran yang sangat berharga dengan mengatakan, loh nak, semenjak kapan ayahmu ini mengajarimu untuk membicarakan bisnis di antara waktu maghrib dan isya? Bapaknya niki kaget, lulu. Lah kok kamu membicarakan masalah bisnis antara maghrib dan isya? Loh, ini waktu yang sangat singkat namun krusial, sangat istimewa. Ketahuilah anakku,
barang-barang dagang yang mau saya jual kepada mereka, saya sedekahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, sampai seperti itu. Nah, jadi kata beliau minimal di waktu-waktu tertentu bainal maghrib wal isya nopo ba'da subuh. Lah niku waktu istimewa. Kemudian ketika tertinggal wirid tersebut, entah berupa sholat sunnah, entah berupa ngaji, entah berupa mempelajari ilmu agama, berupa zikir. Lah jika itu tertinggal, dawuh Imamul Haddad, maka biasakan kamu untuk mengqodoi. Seperti kemarin ya kita bahas, terbiasa sholat sunnah fajar, ya tertinggal bangun sudah mepet waktu subuh, maka disunahkan para rawuh. Nah, disunahkan qodok, namun para ulama itu mereka mengajarkan qodoknya nanti setelah matahari terbit dan setinggi tombak, ya, supaya keluar daripada waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Sekalipun sebetulnya sababnya sabab mutaqaddim, tapi khurujan minal khilaf, supaya keluar daripada khilaf perbedaan pendapat, maka agak siang mengqodok sholat sunnah fajar tadi itu. Wa mata ayyisat minkan nafas annaka la tasmah bitarki awradik hatta tadadarakaha bil qada mata fatat badarta ila fi'liha fi awqatiha. Nah, sehingga apa fungsinya kita mengqadha amalan yang biasa kita kerjakan? Mungkin biasa baca yasin, rutin baca surat yasin ketika maghrib. Subhanallah, kedatangan tamu. Tamu ya wajib kita muliakan, ke? Nah, kita muliakan, kita hormati. Nah, sampai misalnya kok isya misalnya, maka diqodoi baca yasin tetap, meskipun bukan di waktu maghrib, di waktu isya tetap diqodok. Lah, kenapa kok seperti itu? Nah, kata beliau, sehingga nanti hawa nafsumu akan merasa capek, akan merasa rugi, akan merasa menyerah. Lu wis capek saya wis, wong dia ini setiap tertinggal mesti diqodoi. Dia akan paham bahwa engkau setiap tertinggal amalan istiqomahmu, rutinanmu, pasti engkau qodoi. Waqala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini mengatakan dengan perkataan yang masyhur yang menunjukkan betapa pentingnya wirid untuk seorang hamba Allah. Beliau mengatakan, man lam yakun lahu wirid fahuwa kirid. Barang siapa yang tidak memiliki wirid dalam sehari-harinya, entah itu berupa tadi itu ya, ngaji, zikir, sholat sunnah yang dia biasakan rutin, nopo zikir, nopo sholawat, man lam yakun lahu wirid, barang siapa yang tidak memiliki wirid dalam hari-harinya, fahuwa kirid, maka tak ubahnya orang tersebut seperti seorang monyet, seperti seekor apa? Seperti seekor monyet. Ini kata-kata yang cukup napa? Cukup tegas, gitu. Nah, ini untuk menegur kita bahwa jangan sampai di hari-hari kita itu kosong daripada wirid sesedikit apapun. Sesedikit apapun. Sebagian daripada kaum arifin, beliau pun mengatakan, al-waridat min haitsul aurat, pemberian-pemberian Allah niku, anugerah-anugerah, rahasia-rahasia Allah niku tidak ada kalau kita cari di toko. Tidak ada kalau kita ingin membeli. Pemberian khusus, pemberian khusus, ikatan hubungan khusus seorang hamba dengan Allah niku min haitsul aurat, tergantung dengan banyak sedikitnya istiqomah napa mboten wirid yang dilakukan oleh seorang hamba. Faman lam yakun lahu wirid fi zahirih, lam yakun lahu warid fi sarairih. Kata beliau, kata para kaum arifin, maka barang siapa yang tidak memiliki wirid di dalam zahirnya, tidak ada mujahadah di dalam zahirnya, maka dia tidak akan diberi oleh Allah waridat, pemberian anugerah ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Hatinya kosong, hatinya hampa, naudzubillah min zalik. Kemudian beliau mengingatkan, wa alaika bil qasdi wa luzumil wasat min kulli amrin.
dan hendaknya engkau mengambil daripada segala hal niku tengah-tengahnya saja. Jangan terlalu ngoyoh, dawuh Imamul Haddad niki. Kamu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak dulu. Tapi juga jangan terlalu sedikit. Al-wasat, tengah-tengah. Wa khudzu minal a'mal ma tutiqul mudawamah alaih. Ambillah daripada amalan yang sekiranya engkau bisa mudawamah, istiqomah dalam amalan-amalan tersebut. Nabi SAW beliau menyatakan dengan hadis yang masyhur, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai kali Gusti Allah niku adwamuha, amal yang konsisten, wa in qalla, sekalipun sedikit. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyatakan khudzu minal a'mal ma tutikun. Ambillah daripada amal-amal niku yang sunnah niki nggih. Kalau yang wajib ya harus sesuai. Nah, kalau ada pun yang sunnah ambillah sesuai kemampuan kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa bosan ketika memandang hambanya beribadah kepadanya hatta tamalu, sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Sehingga kata ulama, loh kok bisa? Di sini Nabi SAW beliau menyatakan paling dicintai oleh Allah itu yang konsisten sekalipun sedikit. Nah, niki dibahas oleh kali para ulama. Mereka mengatakan barang siapa yang langgeng di dalam beramal, dia punya niat istiqomah dan diamalkan sesuai niatnya niku, sekalipun sedikit. Wa in qalla amaluhu. Lho niki afdal mimman kasrat a'maluh tsumma tarakaha au kana fiha bisa'amah wal malal. Dawuh para ulama, seseorang yang punya amal konsisten meskipun sedikit, sholat duha 2 rakaat, nggih setiap hari 2 rakaat terus, lho niki lebih dicintai oleh Allah, 2 rakaat saja lebih dicintai daripada yang mengamalkan amalan yang banyak sekali, 2 kali, 3 kali, namun setelahnya wis kapok, gak mau mengamalkan lagi. Kalau ingat sholat duha, aduh ndak wis 8 rakaat, nah, akhirnya terasa apa? Terasa berat. Tapi kalau sholat duha, aduh 2 rakaat ya kok, tak sholat duha saya ya banyak fadilahnya, banyak faedahnya, memperlancar rizki, ya menenangkan jiwa. 2 rakaat daripada banyak kemudian ditinggal, atau memaksa banyak tapi dia merasa jenuh di situ. Nah, ini kurang baik. Meskipun jenuh niku harus dilawan, tapi step by step. Pertama 2 rakaat dulu saja. Nah, nanti 2 rakaat kok kurangan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, 2 rakaat terasa kurang, tambah 4 rakaat. Nah, bismillah, 4 rakaat enteng, tak terasa. 6 rakaat lah, seperti itu para rawuh. Lu kenapa kok yang sedikit tapi istiqomah niku lebih afdal? Dikatakan oleh beliau, li'anna qalbahu hina idzin bi sifatil i'rad an dzikrillah. Karena seseorang yang melakukan langsung banyak namun berhenti, ini ketika dia berhenti pertama kali, maka dia hatinya niku berpaling dari Allah. Lu biasanya rutin misalnya, biasanya rutin ngaji. Nah, kok suatu hari kok dia tinggalkan. Lah, ketika meninggalkan ini berarti hatinya berpaling dari Allah. Hatinya berpaling dari Allah. Adapun yang mengamalkan sedikit-sedikit, napi terus, maka dalam keadaan hatinya niku tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedikit namun langgeng jauh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah dan mengatakan, dan di antara bentuk tipu daya setan niku napa? An yuzayyina lil murid fi mabda'i iradati al-istiksar minat ta'at wal ifrat fiha. Nah, biasanya setan itu, kata beliau,
suka menghiasi untuk manusia supaya di awal pengamalannya niku sangat banyak bahkan berlebihan. Kenapa? Wa gharaduhu min dzalik, bukan setan berarti mengajak kebaikan, ya. Seolah-olah seperti kebaikan. Ayo duha kok 2 rakaat, 8 rakaat. Ayo. Nah, setan seperti itu dibisikin. Atau misalnya sedekah. Mosok sedekah kok 2.000, 5.000. Sedekah ya 100.000. Nah, tujuannya setan di sini bukan mengajak kebaikan, melainkan wa gharaduhu min dzalik an yaruddahu ala aqabih bitarki fi'lil khairi aslan. Nah, maksudnya setan itu ayo rasakno, iya langsung banyak. Nah, nanti kamu lah capek, nanti kamu lah bosen. Nah, akhirnya orang tersebut terasa berat ketika ingin mengamalkan ingin mengamalkan amalan tersebut lagi. Nah, baru ingat saja sudah capek dia. Kenapa? Karena tadi itu diforsir. Ya, sholat malam ya, dengar fadilah sholat malam, keutamaan sholat malam, langsung 1 malam 100 rakaat misalnya. Nah, besoknya kapok-kapok mau sholat malam, aduh gak wis 100 rakaat deh misalnya. Tapi kalau misal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat akan terasa mudah. Tujuannya setan dia meninggalkan, kapok, atau mengamalkan tapi cepet-cepetan. Mengamalkan tapi tidak sesuai dengan cara yang baik. Keikhlasannya kurang, mungkin kalau dalam ibadah khusyuknya kurang. Dan wala yubalilain bi ayyimadah, dan setan enggak peduli mana yang efek yang terjadi, meninggalkan atau tetap melaksanakan tapi enggak tepat. Kemudian insyaallah di kajian berikutnya beliau akan menyebutkan macam-macam wirid dan beliau kaji satu persatu secara mendetail. Hadirin rahimakumullah, seperti yang tadi kita bahas bahwa malam ini kita masuk di malam yang sangat istimewa, yaitu malam 9 Zulhijjah. Nah, tapi kalau mereka yang ada di Mekah daripada saudara kita muslimin muslimat ya, para orang-orang yang melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, ibadah haji, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka, Allah mudahkan mereka, Allah jadikan mereka haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Kalau di Mekah ya 9 Zulhijjahnya sekarang ini, yakni berarti terlihatnya itu kemarin malam ya, wukuf di Arafah hari ini, mereka besok lebaran. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ini dan di beberapa daerah, beberapa negeri ya, tadi ini tarwiyah, besok Arafah, besok lusa kita insya Allah akan lebaran Idul Adha. Ala kulli hal Arafah niki sangat luar biasa. Nah, sebetulnya dari tanggal 1 Dzulhijjah niku pun sampai dinyatakan oleh Nabi tidak ada hari-hari yang mana Allah lebih mencintai amalan hambanya dibanding 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, sampai ulama niku mengatakan 1 hari niku, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan 1 hari niku sebanding 1000 hari. 1, 2, 3 sampai tanggal 9, pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, berbanding 10.000 hari. Fadilahnya luar biasa. Sehingga Nabi SAW ya, beliau pernah menyatakan ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah melebihi daripada hari Arafah. Allah akan menurunkan rahmatnya ya, ke langit bumi. Bahkan Allah fayubahi bi ahlil ard ahlas sama. Allah membangga-banggakan ya, dengan hamba-hambanya yang di muka bumi ini kepada penghuni langit. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan afdalul ayyam yaumu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyatakan
khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah di hari Arafah. Kemudian Nabi SAW beliau melanjutkan, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kira kita insyaallah sama-sama hafal nggih yang ada di rotib niku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dikatakan oleh para ulama di antara amalan hari Arafah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir tadi itu sebanyak 1000 kali. Nah, waktunya bebas, pokoknya di hari Arafah. Yang menarik kan Nabi SAW beliau menyatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Loh, tapi kenapa kok Nabi SAW berikutnya malah menyebut tentang zikir? Para ulama membahas saking dahsyatnya hari Arafah. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, apalagi menggunakan zikir yang tadi kita sebutkan, mujarrad dia membaca zikir kepada Allah, Allah akan memandangnya dengan pandangan yang istimewa, pandangan rahmatnya, dan Allah akan kabulkan segala permintaan hatinya. Sekalipun mungkin belum dia ucapkan, dia memperbanyak zikir kepada Allah, bertauhid kepada Allah di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ya rahmatnya untuk hamba tersebut. Apalagi sore hari Arafah. Hari Arafah niki istimewa. Lebih istimewa lagi, hari Arafah ba'dal asar menjelang maghrib. Ini waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda, idza kana asyiyatu Arafah lam yabqa ahadun fi qalbihi mithqalu habbah min khardalin min iman illa ghafaralah. Ketika sore hari Arafah, maka Allah memandang kepada hamba-hambanya, tidaklah seorang hamba yang dalam hatinya ada setetes saja keimanan kepada Allah, melainkan Allah akan ampuni segala dosa hamba tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ahlu Arafah khassah ya Nabi, apakah kemuliaan yang baru engkau sebutkan ini khusus untuk mereka yang wukuf di Arafah daripada orang-orang yang melaksanakan haji? Dijawab oleh Nabi SAW, balil muslimina ammah, melainkan untuk seluruh merata untuk kaum muslimin muslimat. Lah maka dari itu para ulama sebetulnya dari zaman para sahabat, mereka membuat sebuah perkumpulan yang dikenal dengan istilah ta'rif nopo tasyabuh bil Arafah. Jadi ketika ba'da asar niku pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya para ulama niku mengumpulkan bareng-bareng bersama masyarakat, ada yang di masjid, ada yang kemudian di lapangan terbuka. Nah, niku mereka duduk ngapain? Berzikir kepada Allah, membaca doa kepada Allah, dan diselingi dengan nasihat-nasihat seputar hari Arafah dan Idul Adha. Ya, semata-mata napa? Tasyabuh bil Arafah. Karena fadlullahi wasi', anugerah Allah itu luas. Nah, dengan harapan menyerupai orang-orang yang wukuf di Arafah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghujani hamba-hambanya yang lagi wukuf di Arafah, maka kita pun berharap kepada Allah supaya juga mendapat bagian besar daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan sesuatu yang baru para rawuh. Bukan sesuatu yang keliru. Nah, para sahabat yang mengamalkan, yang menginisiasi diantaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, dan Sayyidina Amr bin Harith. Nah, niki menggalang napa?
acara-acara seperti itu. Nah, di Tuban misalnya di beberapa tempat pun dilaksanakan, ya di beberapa pondok pesantren misalnya. Nah, dibuka untuk umum. Nah, kita bisa juga sore hari misalnya panjenengan kok membaca doa, ya di rumahnya tidak ada masalah. Nah, tasyabuh bil arafah. Nah, kita minta sebagaimana Allah beri kepada mereka, Allah beri kepada kita. La ilaha illallah. Sampai betapa agungnya hari Arafah dinyatakan ketika seseorang wukuf di Arafah, dia beristighfar kepada Allah, namun dalam hatinya niku merasa ada sedikit keraguan. Nah, niki pun istighfar, tapi dalam hati niku kok menyatakan, ya Allah diampuni nopo boten saya ini ya, diampuni apa tidak saya, lu niku dosa hadirin. Lu justru ketika seseorang meragukan ampunan Allah di hari Arafah, terlebih orang-orang yang wukuf di Arafah, lu niku sampai dikatakan niku sebuah dosa. Saking dahsyatnya Gusti Allah mengampuni dosa daripada hamba-hambanya. Nabi SAW beliau menyatakan, ma ru'ya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyat minhu fi yaumi Arafah. Nah, setan niku paling sumpak, paling susah, bahkan paling kerdil, merasa ciut seperti itu ketika hari Arafah. Kenapa kok seperti itu? Wa madzaka illa lamma ra'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillah anidzunubil idham. Setan merasa hina, merasa sumpek, merasa susah, merasa gagal di hari Arafah karena menyaksikan betapa derasnya anugerah Allah, betapa terbukanya lebar pintu ampunan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hari Arafah. Sehingga jangan sampai terlewat hari Arafah begitu saja. Imamul Ghazali beliau menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, di antara tanda Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya adalah ketika Allah mudahkan untuk hamba tersebut mengambil fadilah di hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa saja amalan yang perlu untuk kita laksanakan di esok hari, di hari Arafah, nah, di antaranya yang pertama adalah berpuasa sunnah. Yes, puasa di hari Arafah niki disunahkan untuk yang enggak berangkat haji. Namun yang berangkat haji, ya mereka tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, puasa Arafah niki fadilahnya napa? Disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi dikatakan bahwasanya puasa yang paling afdol setelah puasa fardu bulan suci Ramadan, ya, dikatakan oleh para ulama adalah puasa di hari Arafah. Nabi SAW menyatakan fadilahnya yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Fadilah puasa Arafah ini dapat mengkafarohkan, dapat melebur, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi rugi sekali ketika seseorang mendapati hidup sehat walafiat, mampu berpuasa di hari Arafah lewat tanpa puasa, sangat-sangat rugi sekali. Fadilahnya hadirin, melebur dosa yang lalu dan setahun yang akan datang. Lah niki yang menjadi pertanyaan. Oh berarti bebas wes nggih. Yang penting pun puasa Arafah, oh los wes ya, los. Bebas sudah, mau sholat mau enggak sholat. Lah boten seperti itu nggih. Bukan seperti itu. Nah, niki dijelaskan oleh para ulama. Apa yang dimaksud Allah akan mengampuni dosanya setahun yang akan datang? Nah, dijelaskan oleh para ulama, yaitu ketika tanda-tanda niki, tanda-tanda puasa hari Arafahnya niku diterima, makbul indallah, diterima oleh Gusti Allah. Allah ampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya napa? Yaitu dia akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, seperti itu.
Dan seandainya dia kok tergelincir kepada perbuatan maksiat, Allah akan berikan hidayah dalam hatinya, penyesalan, bertaubat, dan beramal amalan baik yang menggantikan amalan-amalan kemaksiatan tersebut. Nah, jadi luar biasa nih. Allah akan lebur dosanya setahun yang lalu, dan Allah akan jaga untuknya setahun yang akan datang. Loh, sampai-sampai juga ada satu ulama ya, yang sangat jeli di dalam memahami hadis. Beliau mengatakan, loh, ketika Kanjeng Nabi menyatakan Allah akan ampuni dosanya setahun yang akan datang, berarti kira-kira dia bakal mendapati setahun lagi napa mboten? Setahun lagi. Sehingga di antara fadilah puasa hari Arafah, Allah akan memberikan keberkahan dalam usianya. Allah akan memanjangkan usianya. Tahun yang akan datang akan ditambah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, ini pemahaman ulama yang sangat indah sekali. Allah kan katakan apa? Allah ampuni dosa setahun yang akan datang. Allah akan jaga. Allah akan barokahi dalam usianya. Sayyidina Anas bin Malik ya, yang tadi mengatakan yuqalu fi ayyamil ashr likulli yawmin alaf. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah kemarin, satu harinya sebanding dengan 1000 hari di dalam keutamaan. Ketika di hari Arafah 10.000 fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya juga yaitu memperbanyak berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, di antara amalan yang diajarkan oleh para ulama adalah di samping tadi itu, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 1000 kali. Nah, waktunya bebas. Ya, besok dibaca boleh dari pagi sampai kapanpun. Yang penting sebelum maghrib nih. Maghrib pun hari raya sudah masuk tanggal 10. Nah, jadi sampai sebelum maghrib tuntas berapa? 1000. Begitu pula surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad pun 1000 kali. Ya. Amalan yang ketiga adalah menjaga diri, lebih menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Ya. Suatu ketika Nabi SAW ya bersama seorang pemuda. Nah, ketika wukuf di Arafah, yang harusnya nangis-nangis bertadarru khudu kepada Allah, lah kok tambah ngelirik-ngelirik nih, geng. Nah, ngelirik-ngelirik perempuan. Maka Nabi SAW melihat hal tersebut, Nabi menyatakan, man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu yawma Arafah, ghufira lahu min Arafah ila Arafah. Barang siapa yang menjaga lisannya, pendengarannya, penglihatannya di hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari Arafah tersebut sampai di Arafah yang akan datang. Dan ini jaminan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai hari Arafah niki terlewat begitu saja. Nabi SAW beliau menyatakan, ma min yaumin akthar min an ya'tiqallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah Ta'ala membebaskan hambanya daripada api neraka. Allah takdirkan, Allah tunjuk dia hamba yang bakal jauh daripada api neraka, yang melebihi daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah ini sangat dahsyat sekali. Nah, begitu dahsyatnya doa di hari Arafah, sampai salah seorang solihin niku mengatakan, wallahi, nah, beliau bersumpah demi Allah, ma da'autu da'watan yaumi Arafah wa ma dara 'alaihal haul illa ra'aituha mithil falakis subuh. Tidaklah, ya demi Allah kata beliau, tidaklah saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di hari Arafah dengan hati yang tulus, hati yang khusyuk,
kepada Allah dan tidaklah berlalu 1 tahun setelah saya berdoa, melainkan saya melihat pengkabulan doa tersebut seperti fajar yang menandakan akan terbitnya matahari. Jika seorang melihat fajar, berarti sesaat lagi akan terbit matahari. Ketika beliau berdoa, tidaklah beliau berdoa melainkan akan Allah kabulkan sebagaimana terbitnya matahari. Para ulama sampai menyatakan berapa banyak seorang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang jauh dari Allah, namun karena di hari Arafah dia bertadarruk, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah ganti dirinya menjadi seorang yang dekat dengan Allah, beruntung. Berapa banyak seseorang yang mungkin selama ini ditakdir oleh Allah menjadi seorang yang celaka, namun karena keutamaan fadilah di hari Arafah, dia menghormati hari Arafah, dia memuliakan hari Arafah, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah, melainkan dia berubah dari yang sebenarnya syaqi, seorang yang celaka, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang yang mulia. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang dapat memaksimalkan hari Arafah semaksimal mungkin. Juga malam hari raya adalah hari yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin hari semakin tahun menjadi hamba-hamba yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.